saya lakukan proses untuk pecah seperti ini, saya tidak akan lakukan penimbunan. Kenapa? Ini pecahan juga sudah menutup. Ini berani kita lakukan untuk peremajaan akar, bertujuan terlihat muda lagi seperti pada gambar di samping awal sebelum saya timbun untuk akarnya. Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Budidaya program akar membuat bahan bonsai tentunya dari budidaya daun cangkok. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip apa yang sudah saya lakukan di lahan ground, praktek secara langsung, bagaimana cara meremajakan akar dominan untuk nanti ke depan kita lakukan tahap press ya, biar cepat tumbuh anak cabang akar. Saya mau beri contoh untuk teman-teman. Saya sudah praktek kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu saya lakukan penimbunan akar dominan. Oke, kita langsung lihat ya untuk bahannya seperti apa. Belum kita cek untuk apa yang saya lakukan 2 minggu yang lalu. Saya juga banyak belajar dari teman. Tentunya kita tidak hanya teori, kita praktek, kita akan tahu langsung di lahan ground. Sebelum kita melakukan penimbunan, ini sedikit sharing ya, saya lakukan proses untuk pecah seperti ini, saya tidak akan lakukan penimbunan. Kenapa? Karena bekas luka baru atau pecahan baru tentunya kalau kita timbun media tanam akan mengakibatkan jamur, tentunya akan meresap ke pecahan-pecahan baru atau kambium yang luka ya. Saatnya untuk penutupan media tanam. Kondisinya kira-kira seperti ini ya. Ini pecahan juga sudah menutup. Ini berani kita lakukan untuk peremajaan akar, bertujuan untuk kita membuat tahapan anak cabang akar biar cepat keluar akar. Saya biasa dulu ya banyak belajar juga, langsung praktek di lahan ground. Saya selalu amati, biasanya saya begini membuat tahapan akar, pecahan akar saya langsung potong. Nah ini akan sangat lama sekali untuk tumbuh anak cabang akar, karena ini stuck, terus karakter tuanya akan menghambat pori-pori membuka akar untuk keluar ya. Nah, seperti pada contoh di sini, di sebelah sini, ini saya belum melakukan penimbunan. Kenapa? Nah, karena pecahan belum menutup ya. Nah, seperti apa yang sudah saya lakukan untuk 2 minggu yang lalu, saya akan berikan contoh untuk teman-teman, dan saya akan lakukan cek pembongkaran. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman untuk bahan bonsai. Saya ambil contoh waru. Mungkin untuk ID pohon yang lainnya tentunya sama ya, pastinya sama, tapi saya akan selalu praktek nanti seperti apa untuk ID pohon yang lainnya. Kita lakukan untuk pengecekan ya. Yang di sebelah sini saya mau lakukan pengecekan seperti apa, dan nanti lihat bersama-sama. Saya akan lakukan bongkar. Karena apa ini saya timbun untuk peremajaan akar, karena bahan ini siap untuk dilakukan press akar untuk menumbuhkan anak cabang akar biar sinkron sama atas dan di bawah. Atas kita press mempunyai pecahan, dan di bawah juga saya potong mempunyai pecahan biar sinkron antara atas sama bawah tahapannya.
seperti di depan tadi saya bicarakan ya, akar yang sudah stuck seperti ini kita potong untuk mengeluarkan akar serabut baru agak lama. Jadi kita lakukan permajaan dulu. Oke, saya mau langsung bongkar nanti seperti apa ya. Oke, saya mau langsung mencoba untuk bongkar. Kita lihat ya. Saya mau siram pakai air dulu biar terlihat untuk perubahan warna akar, karakter kambium akarnya seperti apa. Kalau kita amati ya, kita lihat secara detail berbeda ya, sama karakter yang di atas, ketuaannya sama akar dominan yang saya timbun tadi. Terlihat muda lagi seperti pada gambar di samping awal sebelum saya timbun untuk akarnya. Untuk penutup saya sarankan pakai pasir malang. Kalau pasir malang terlalu mahal untuk biayanya, kita bisa pakai pasir ladu kali, kita saring ya. Kalau biasa orang Jawa biasa kita ayak, kita cari pakai yang kasar, kira-kira kasarnya seperti ini. Biasanya ada kerikil kecil-kecil ya, yaitu buat penimbunan. Kenapa kita cari yang kasar atau poros? Tentunya kalau pasir ladu kalinya yang lembut, yang halus, bisa mengakibatkan jamur juga. Tapi saya sarankan lebih amannya pakai pasir malang, minimal kita timbun sekian seperti tadi contoh sebelum saya lakukan untuk pembongkaran. Kira-kira kalau pakai pasir ladu kali jangan campur sekam ya, saya sarankan jangan dicampur sekam, pakai pasir ladu kali kita ayak. Nah, seperti ini kira-kira untuk kasarnya kita timbun di atas. Dan untuk pengepresan nanti akan saya lakukan, kita keluarkan untuk media tanam dulu, kita potong, setelah kering baru lakukan untuk penimbunan lagi pakai media tanam yang ini saya campur pakai dekastar biar untuk asupan nutrisi sekalian. Ini kalau kering terlihat ya, nah, jadi tetap beda karakter pas pertama awal sebelum saya timbun dan sekarang hasilnya seperti ini ya, terlihat hijau ya, lain seperti halnya sebelum saya timbun. Oke teman-teman, ini tadi sedikitnya tip untuk teman-teman cara meremajakan akar untuk membuat pecahan akar atau mengeluarkan anak cabang akar yang baru biar cepat tumbuh titik tunas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ini saya mau lakukan penimbunan lagi, dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.